Baik, halo teman-teman. Sekarang saya akan berbagi tentang Big Data untuk Dinas Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, saya kira kalau topik mengenai Big Data sudah banyak dibahas dalam berbagai sumber informasi, paper, dalam seminar segala macam. Saya kira sudah teman-teman semua saya kira sudah aware semua. Saya hanya menambahkan sedikit bahwa mungkin mengulang tepatnya bahwa ini berkaitan dengan himpunan data yang dengan jumlah yang sangat besar dan orang sering melihatnya adalah big data itu dalam konteks volumenya. Kemudian yang kedua, pertumbuhannya itu sangat cepat. Jadi dari hari ke hari, waktu ke waktu, detik ke detik ya. Apalagi misalnya kalau kita bicara sosial media. Di sisi yang lain kita juga melihat tantangannya eh, dalam segi muatan misalnya. Dalam kesehatan, muatan datanya itu beragam, mulai dari teks, angka, image, video, ya macam-macam. Sampai dengan tantangan berikutnya adalah kualitas isi datanya. Apalagi kalau kita menggunakan sumber data yang beragam, dari survei, dari fasilitas kesehatan, dari data klaim, dan bermacam-macam lainnya. Sehingga ini menimbulkan tantangan dan peluang. Tantangannya adalah yang pertama, ini sebenarnya eh, mendorong kita untuk memahami apa saja sih cakupan isi data tersebut dan sejauh mana data tersebut dapat bermanfaat untuk dinas kesehatan, untuk fasilitas pelayanan kesehatan. Bagi Anda yang bekerja di rumah sakit, bekerja di puskesmas atau di dinas kesehatan, apapun itu, saya kira menjadi penting untuk melihat ini jenis dan sumber data yang potensial untuk dipakai. Aspek yang kedua berkaitan dengan pengelolaannya. Tentu ini membutuhkan resources, eh, infrastruktur teknologi, penyimpanan data, pengolahannya, kemudian bagaimana mendiseminasikan dengan mudah, maupun teknologi untuk memvisualisasikan, menganalisis, sampai dengan teknologi yang lebih canggih lagi dengan disertai dengan AI misalnya untuk prediksi dan lain-lain. Dan ini berkaitan tadi dengan metodenya yang akan dipakai. Kemudian kita membutuhkan sumber biaya yang juga tidak sedikit saya kira. Dan yang terakhir saya kira berkaitan dengan regulasi. Karena kita melibatkan berbagai pihak yang nanti akan ada implikasi tentang siapa saja data yang tersimpan dan bagaimana aturan untuk menggunakan kembali. Di sisi yang lain, keberadaan big data ini memberikan peluang yang tersendiri, yang berbeda buat dinas kesehatan, buat fasilitas pelayanan kesehatan, yang sangat berbeda dengan paradigma yang lama. Karena dengan adanya big data kita dapat memahami secara lebih komprehensif. Orang bilang dimensinya itu beragam, dimensinya itu lebih banyak, atau derajatnya lebih banyak untuk memahami masalah kesehatan. Saat ini misalnya dalam bidang kesehatan orang sering bicara mengenai social determinants of health atau berbagai macam faktor sosial yang tidak hanya aspek individunya tapi lingkungan beragam yang sangat menentukan status kesehatan masyarakat. Jika kita hanya mengandalkan data dari fasilitas pelayanan kesehatan, kita hanya dapat menangani aspek yang sangat hilir misalnya. Tetapi kalau misalnya kemudian kita juga dapat memanfaatkan data iklim, data polusi, maupun data lingkungan yang lain yang jumlahnya juga sangat banyak dan perkembangannya itu dari tiap hari ke hari itu sangat update, ini akan membuat kita menjadi lebih paham lagi tentang masalah kesehatan yang kita wajibkan untuk kendalikan di daerah kita, di dinas kesehatan kita. Di sisi yang lain dengan adanya lingkungan big data yang sudah disertai dengan teknologi yang maju, saya kira memungkinkan siapapun di dinas kesehatan, apapun bidangnya, untuk menganalisis menjadi lebih cepat. Jenis data yang dapat diotomatisasikan, dapat kita mintakan komputer atau program untuk menghasilkan visualisasi dengan cepat sesuai dengan keinginan kita. Di sisi yang lain, dengan adanya data yang mudah tersedia, kita dapat memiliki kesempatan lebih baik untuk menganalisis kinerja, membuat sistem kesehatan menjadi lebih produktif,
dan maupun berbagai macam peluang-peluang lain yang sangat memungkinkan untuk dibuat, termasuk sampai dengan riset. Ini saya kira tantangan yang luar biasa jika Dinas Kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan dapat bekerja sama dengan institusi yang banyak berkecimpung dalam melakukan riset dan mereka kesulitan untuk mengakses data yang tersedia. Nah, saya kira kalau misalnya kita bicara mengenai big data dalam bidang kesehatan, ada satu hal yang menurut saya menarik untuk dipahami atau dipelajari oleh kita semua, yaitu adanya evolusi mengenai bukti. Selama ini kita sering menggunakan paradigma evidence-based medicine yang mana mengandalkan kepada data yang sudah dikelola dengan baik melalui mekanisme yang terstandar, kemudian pemilihan kriterianya jelas, siapa saja mereka yang akan diukur atau mendapatkan intervensi, kemudian dilihat dampaknya itu sangat terukur dan spesifik melalui satu uji klinis misalnya. Ini yang menjadi paradigma yang selama ini kita pegang dalam bidang kedokteran atau kesehatan. Dan ini sekarang menjadi mendapatkan tantangan dengan adanya big data. Orang kemudian menyebut mengenai RWE atau real world evidence selain evidence based medicine atau EBM, yaitu berkaitan dengan berbagai macam jenis data yang tersedia, dan ini melalui pengumpulan data dari berbagai sumber, data klaim, termasuk data uji klinik yang tadi kita sebutkan, data farmasi, maupun data yang dikumpulkan oleh pasien melalui IoT dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kemarin kita mendengar hiruk-pikuk paper yang kemudian di-retract dari The Lancet maupun New England Journal yang berkaitan dengan data yang dikumpulkan oleh Sargisphere, suatu platform rekam medis elektronik yang kemudian menghimpun data dan menimbulkan kehebohan sementara. Ini saya kira lambat laun kita akan menghadapi banyak tantangan seperti itu. Data yang terkumpul dengan banyak dan kemudian kita memiliki metode analisis yang baik dan dapat menghasilkan bukti-bukti baru. Dan kalau misalnya kemudian kita lihat dalam berbagai referensi, berbagai macam jenis data itu tersedia, dari data klaim, data persepan, data rekam medis elektronik, data genomik, hasil pemeriksaan laboratorium, data penjualan obat, kemudian termasuk misalnya data sosial media, ini tersedia, dan kemudian ini memungkinkan kita untuk dapat menggunakannya, dan jika kita manfaatkan dengan baik, mungkin dapat berkontribusi kepada upaya untuk meningkatkan kinerja sistem pelayanan kesehatan maupun fasilitas kesehatan. Di sisi yang lain, seringkali kita mengandalkan bukti-bukti atau data yang terkumpul melalui mekanisme yang konvensional dan rutin kita kumpulkan. Misalnya kita memiliki survei yang dilakukan secara periodik, misalnya riset kesehatan dasar dengan jumlah sampel tertentu, dan datanya tersedia. Dan ini datanya tersedia kemudian dipakai untuk membuat keputusan. Tetapi kalau misalnya kemudian kita amati, Riskesdas itu 5 tahun sekali. Di sisi yang lain, di bagian bawah, kita melihat bahwa tiap hari BPJS itu mengumpulkan data kurang lebih sekitar 700.000 transaksi per hari, baik dari FKTP maupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, dan datanya terkumpul dengan banyak. Nah, ini menjadi tantangan buat kita, bagaimana kemudian kita dapat mengombinasikan berbagai macam sumber data tersebut. Tentu saja masing-masing ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Sehingga kalau misalnya kemudian kita melihat beragam data yang bertukar-menukar dengan luar biasa di era JKN, kita dapat mengklasifikasikan ini jenis data apa,
tersedia di mana, berapa volumenya, kualitasnya seperti apa. Mulai dari data yang ada di pasien yang menjadi member BPJS Kesehatan, ketika dia ke FKTP, ketika fasilitas rujukan, dan data agregat yang kemudian dikirimkan ke Dinas Kesehatan, baik kabupaten maupun provinsi, sampai kemudian ke Kementerian Kesehatan. Dan kalau misalnya kemudian data tersebut memiliki mekanisme linkage yang baik, mungkin bisa kita linkkan dengan data kependudukan di Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, atau di sektor-sektor lain. Tentu saja ada tantangannya. Tantangannya berkaitan dengan bagaimana kita menjamin privasi atau kerahasiaan data maupun hak asasi orang-orang atas data yang mereka miliki. Jangan sampai kemudian data bertukar-menukar dengan mudah, tapi kemudian bocor kemana-mana dan berisiko kepada banyak orang. Ini salah satu contoh sumber data yang sangat penting di Indonesia dalam era JKN, yaitu data yang dikumpulkan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ada kurang lebih sekitar 23 ribuan FKTP di Indonesia yang tiap hari menggunakan layanan cloud BPJS mengisi data transaksi setiap peserta BPJS Kesehatan ke dalam aplikasi yang bernama Piker. Ada sumber yang mengatakan bahwa dari 23.000 ada sekitar 95% yang rutin mengisi tiap hari. Yang 5% lainnya mungkin tidak rutin mengisi tiap hari karena ada kendala jaringan atau infrastruktur telekomunikasi. Namun, bagi mereka yang mengisi, tantangannya juga tetap ada. Tantangan mengenai bagaimana data yang tersimpan masih belum semuanya terstruktur misalnya, atau data yang terstruktur disediakan tapi tidak lengkap. Ini juga menimbulkan tantangan tersendiri ketika nanti kita akan melakukan analisis. Kami pernah melakukan studi kecil-kecilan sederhana menggunakan data klaim BPJS Kesehatan. Ini bersumber dari data sampel BPJS Kesehatan yang dirilis tahun 2018 yang lalu, yang memuat data klaim tahun 2015 sampai dengan 2016. Konteks data ini sebenarnya kan memang data untuk klaim, untuk pembiayaan. Tetapi kami meneliti bahwa menggunakan data BPJS Kesehatan sebenarnya berpotensi untuk menghasilkan sumber data lain yang bermanfaat di luar tujuan utamanya untuk pembiayaan, yaitu surveillance. Bagaimana kita melihat data ini? Kami menganalisis data pasien peserta BPJS Kesehatan dengan diagnosis dengue, kemudian kita identifikasi berapa orang, kemudian setelah itu kita lihat trajektorinya atau perjalanan penyakitnya, kapan si pasien itu terdiagnosis dengue di rumah sakit dengan ICD-10-nya. Kemudian pada 7 hari sebelumnya kita lihat apakah yang bersangkutan juga berkunjung ke vaskes yang lain. Selama ini dalam program surveillance penyakit demam berdarah, notifikasi atau pelaporan setiap kasus dengue yang wajib disampaikan ke Dinas Kesehatan itu dilakukan oleh rumah sakit, karena rumah sakit relatif memiliki kelengkapan diagnostik yang lebih baik dibandingkan puskesmas. Namun data kami menunjukkan bahwa mereka yang dirawat atau terdiagnosis di rumah sakit, hampir 19% diantaranya atau seperlimanya itu sebenarnya sudah berkunjung ke puskesmas. Nah, menjadi pertanyaan penting adalah, kalau misalnya kita dapat memanfaatkan data klaim ini dengan baik, kemungkinan kita dapat memiliki sistem surveillance yang lebih baik. Dengan catatan, kalau kita dapat menduga bahwa ini kemungkinan dengue, laporannya itu dimulai dari FKTP, kemudian penyelidikan epidemiologi itu dimulai dari yang fase yang paling awal, mungkin kita dapat mencegah outbreak menjadi lebih luas. Ini contoh tentang bagaimana kita dapat memanfaatkan data BPJS Kesehatan dengan baik. Itu pun baru dari menggunakan data sampel yang jumlahnya hanya sekitar 2% atau 1,5% atau 2% dari seluruh populasi.
Nah, tantangan saya kira luar biasa karena itu baru salah satu aspek data yang sudah tersedia. Bagi data yang belum tersedia, artinya apa? Artinya kita harus memiliki sistem manajemen data yang baik, yang menghimpun berbagai macam sumber yang ada di fasilitas kesehatan atau apapun, rumah sakit, praktek dokter pribadi, laboratorium, dan lain-lain, yang nanti datanya ketika sudah dikumpulkan untuk masing-masing tujuan, isu berikutnya adalah bagaimana memiliki akses terhadap data tersebut dan bagaimana kemudian dapat menggunakannya. Sehingga kalau misalnya kita melihat kerangka ini, mestinya kita dari sekarang sudah mulai membicarakan bagaimana regulasi untuk mengatur penggunaan data, transfer data dari satu vaskes ke vaskes yang lain, dan kemudian transfer datanya secara aman, dan kemudian datanya bisa dimanfaatkan untuk berbagai fungsi. Nah, ini yang menurut saya menjadi tantangan berat buat kita karena dalam sistem informasi rumah sakit, regulasi yang ada masih mengacu kepada pengumpulan data agregat. Ada kelebihannya tentu saja bahwa rumah sakit mungkin akan lebih mudah mengirimkan data agregat daripada data individual. Tetapi menjadi pertanyaan penting berikutnya adalah sejauh mana data ini kemudian dimanfaatkan, dianalisis baik di tingkat dinas kesehatan kabupaten maupun provinsi maupun sampai ke Kementerian Kesehatan. Kalau misalnya kita dapat kalau misalnya kita memiliki informasi yang lebih lengkap, berapa banyak rumah sakit kita yang sekarang sudah menerapkan rekam medis elektronik dengan detail misalnya, mungkin regulasi untuk untuk meminta laporan berdasarkan agregat semacam ini perlu diganti dengan pelaporan data individual dan kemudian disertai dengan mekanisme feedback kepada mereka yang mengumpulkan maupun membandingkan antara vaskes dia dengan vaskes lainnya. Yang terjadi saya kira mungkin di tempat kita ini masih menggunakan pendekatan analisis data yang masih konvensional atau sederhana. Bagi contoh di berbagai macam profil kesehatan sering muncul misalnya profil 10 besar penyakit. Tetapi kemudian jarang kita temukan bahwa dinas kesehatan itu kemudian membagi misalnya 10 kesakitan atau ya 10 besar penyakitnya itu pada kelompok balita bagaimana, pada dewasa bagaimana, lansia bagaimana. Sehingga apa? Pendekatan ini saya kira pendekatan yang sederhana. Pada dasarnya tujuan kita memiliki sistem data dengan baik memungkinkan kita dapat memahami apa yang terjadi pada populasi. Tetapi kalau misalnya kita masih menggunakan cara atau pendekatan yang lama, ini juga menjadikan kita memiliki data tapi kita tidak memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa yang terjadi pada populasi yang mestinya kita awasi, kita pantau. Tantangan yang berikutnya saya kira aspek yang berkaitan dengan bagaimana memiliki sistem data yang lebih baik. Ini contoh studi sudah cukup lama kami lakukan sekitar 15 tahun yang lalu, tahun 2005 saya kira, ini di DIY. Saya nggak tahu perkembangan yang terakhir, tapi kelihatannya juga masih hampir-hampir sama seperti ini. Jadi misalnya untuk yang kasus demam berdarah, ternyata pelaporan dari rumah sakit yang kemudian datanya tersimpan di masing-masing dinas kesehatan, struktur data antar dinas kesehatan itu ternyata berbeda-beda. Dan ini menjadi tantangan luar biasa buat dinas kesehatan provinsi karena ketika mereka akan menggabungkan data dari berbagai kabupaten kota menjadi kesulitan karena tidak terstandar. Sehingga ujung-ujungnya yang muncul ya hanya data agregat. Menjadi kesulitan buat kita untuk menganalisis apakah denggi polanya itu melebar dari urban ke suburban. Batasan suburban seperti apa itu yang kita mungkin akan menjadi kesulitan kalau kita tidak bekerja sama dengan BPS, bekerja sama dengan Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, dan lain-lain. Ini sekedar foto ya dulu kami sempat di Taiwan yang di sana kami berkunjung ke Public Health Emergency Operating Center-nya di CDC Taiwan. Yang menarik adalah bahwa data mereka itu terintegrasi sampai dengan sistem imigrasi.
Siapapun mereka yang datang dari negara manapun, ini juga dapat diakses dan kalaupun misalnya mereka kemudian memiliki kesakitan tertentu, kita jadi tahu. Nah, ini menjadi tantangan buat kita ketika saya kira di Indonesia itu lubang tikusnya itu sangat banyak, orang bisa keluar masuk dari mana-mana. Sementara kalau kita melihat penularan penyakit sekarang kasus impor yang tidak atau susah terdeteksi atau bahkan misalnya malaria dari daerah endemis ke daerah non endemis misalnya. Ini juga menjadi tantangan buat kita. Jadi meskipun di Indonesia kita juga sudah memiliki dashboard untuk sistem kewaspadaan dini rumah sakit yang dibangun oleh Kemenkes maupun berbagai macam aplikasi atau sistem yang lain yang dibangun berdasarkan sumber data yang cukup banyak. Kemenkes juga mengumpulkan data PIS-PK dari keluarga misalnya. Ini kan data yang luar biasa. Yang menjadi menarik saya kira adalah bagaimana kemudian kita menggunakan prinsip big data untuk dapat memahami apa yang terjadi, mendiagnosis mengapa ini terjadi, kemudian dapat memprediksi sampai dengan membuat rekomendasi apa yang bisa kita lakukan agar ini tidak terjadi. Nah, ini yang saya kira menjadi hal yang sangat krusial, sangat penting di era big data dengan perspektif data yang tersedia jumlahnya sangat banyak. Saya kira kita perlu melangkah lebih jauh, tidak hanya sekedar membuat deskripsi saja, membuat profil yang mendeskripsikan apa yang terjadi, tapi juga disertai dengan berbagai macam kajian analisis mencoba memahami mengapa ini terjadi. Syukur-syukur kita dapat memiliki sistem alert yang baik, memberikan reminder, memberikan peringatan kepada masyarakat berdasarkan data yang tersedia. Dan saya kira data kesehatan ini sekarang sudah semakin banyak berkembang bersumber dari sosial media yang ini tidak lepas dari meningkatnya jumlah orang yang menggunakan internet, apalagi dalam konteks COVID-19 seperti sekarang, saya kira jumlah pengguna internet meningkat jauh. Data BPJS mengatakan sebelum COVID-19 yang download mobile JKN sekitar 5 juta, sekarang mungkin sudah hampir 10 juta. Pada tahun 2017, 51% netizen mengakses informasi kesehatan dari internet dan 14% diantaranya itu melakukan konsultasi lewat internet. Tapi sekarang saya kira jumlahnya menjadi semakin banyak. Sehingga kalau misalnya kita melihat konteks yang seperti ini, kita melihat bahwa beragam inovasi digital ini mendorong perubahan pada manusia dan semestinya nanti mendorong perubahan pada organisasi. Organisasi yang saya maksud adalah dinas kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan agar mereka juga memiliki mindset atau memiliki paradigma yang baik untuk menggunakan dan menerima teknologi, bahkan mungkin mengadaptasi atau mengembangkannya. Dan di sisi yang lain, ini mungkin juga bisa saja menimbulkan tantangan berkaitan dengan dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Dan ini saya kira terjadi. Berbagai macam sumber data yang di luar fasilitas kesehatan banyak tersedia. Sekarang misalnya di era COVID-19 orang-orang pada bikin WhatsApp group antara puskesmas dengan kelompok posyandu dan lain-lain saya kira menjadi peluang besar untuk melakukan analisis mengenai text mining untuk memahami apa yang terjadi di populasi misalnya bisa dimanfaatkan untuk mengidentifikasi term kata yang berkaitan dengan hoax atau mungkin mengidentifikasi upaya-upaya promosi kesehatan. Kemudian saya kira kalau misalnya kemudian kita klasifikasikan, ini menjadi menarik untuk melihat ragam data yang tersedia yang dapat dimanfaatkan oleh dinas kesehatan ataupun fasilitas kesehatan. Dari jenis data yang volumenya rendah sampai yang volumenya tinggi. Yang volumenya tinggi itu sebagai contoh misalnya ada Twitter atau sosial media yang lain-lain. Tetapi di sisi yang lain, data tersebut juga memiliki kualitas yang beragam. Data yang bersumber lab ini saya kira kualitasnya paling baik, tetapi jumlahnya terbatas.
Kemudian termasuk sumber-sumber data yang lain. Sehingga saya kira kalau kita dapat mengidentifikasi berbagai macam sumber data ini, kita memiliki resources sumber daya yang baik, kita mungkin akan memiliki sistem atau layanan dinas kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih baik. Kami pernah melakukan studi tentang Google Trend mengenai demam berdarah. Hasil studinya saya kira menarik bahwa kami membandingkan pencarian demam berdarah di Google dibandingkan dengan data rutin yang dikirimkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sampai ke Kemenkes misalnya, ternyata polanya sama. Dan yang menarik adalah kenaikan di Google Trend itu bisa lebih awal dibandingkan data yang ada dalam laporan rutin. Artinya apa? Artinya kalau kita memiliki sistem prediksi dengan baik yang memanfaatkan fasilitas seperti ini, yang mengidentifikasi mereka-mereka yang melakukan pencarian informasi lebih awal, mungkin kita dapat memiliki sistem alert yang lebih baik untuk wabah. Saya kira wajar sekarang ketika orang sudah mulai tetangga kanan kiri misalnya demam berdarah, ketika dia demam, orang udah mulai berpikir atau googling, saya ini demam berdarah atau enggak misalnya. Nah, data tersebut yang kemudian dikumpulkan oleh Google itu dapat dimanfaatkan untuk ke fungsi yang lain. Di sisi yang lain sebenarnya kita mungkin juga perlu memperhatikan peluang untuk menganalisis data dari sindrom. Karena selama ini data surveillance seringkali dikumpulkan berdasarkan data yang sudah confirm secara diagnostik. Padahal sampai menjadi diagnosis, apalagi kalau misalnya kemudian kita konteksnya COVID-19, pasca swab saja itu masih menunggu waktu. Tapi kalau misalnya kemudian kita bisa lebih dini, orang dengan gejala sejak dari awal itu dapat dideteksi lebih dini, saya kira akan menjadi lebih baik. Nah, ini yang saya kira berkaitan dengan perilaku kita sehari-hari untuk mencari informasi di sosial media itu beragam, mulai dari informasi penyakit, informasi mengenai fasilitas pelayanan kesehatan, lifestyle, asuransi, obat-obatan, dan lain-lain. Dan data ini juga saya kira hampir sama dengan survei APJI, ini adalah studi kami tahun 2017. Dan dengan beragam apps, saya kira macam-macam apps semacam ini juga potensi untuk dapat dimanfaatkan datanya untuk mendukung program di Dinas Kesehatan. Tahu saya misalnya Dinas Kesehatan Kota Semarang telah bekerja sama dengan Grab atau GoFood untuk menerima informasi dari mereka konsumsi makanan yang diorder oleh masyarakat mereka dari layanan apps tersebut. Ini saya kira menarik sekali untuk dimanfaatkan sebagai indikator atau sumber data lain yang berkaitan dengan perilaku pola makan. Nah, saya kira menjadi tantangan buat kita bagaimana kesiapan daerah di Indonesia untuk mengadopsi inovasi kesehatan digital dalam hal ini adalah big data. Mungkin ada daerah yang hijau, kuning, merah, atau orange. Yang hijau itu secara infrastruktur digital juga sudah siap dan leadership pimpinan daerahnya juga tangguh dan memiliki SDM yang kuat misalnya. Ini saya kira perlu menjadi contoh dinas-dinas kesehatan yang dapat memberikan memberikan peran sebagai center of excellence, bisa sebagai tempat belajar dari daerah-daerah lain atau mungkin memperkuat daerah lain. Bagi contoh misalnya di suatu provinsi ada kota yang memiliki sistem elektronik yang bagus, mungkin sistemnya itu dapat diadopsi oleh kabupaten-kabupaten lain dengan dukungan atau koordinasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, ini yang saya kira pengembangan big data itu tidak terlepas dari apa saja layanan kesehatan esensial yang mestinya disediakan. Kalau kita mengacu kepada literatur misalnya, peran public health itu kan secara umum dibagi tiga. Melakukan assessment, kemudian membuat kebijakan, dan kemudian menyediakan atau menjamin atau memproteksi masyarakat. Sehingga kalau misalnya kita memiliki big data dengan baik, ini fungsi assessment kita nanti akan menjadi lebih tangguh, lebih kuat untuk memantau masalah, mendiagnosis, dan menginvestigasi. Data yang tersedia pun dapat dimanfaatkan untuk mobilisasi masyarakat, membuat kebijakan, maupun mengedukasi masyarakat. Dan ini juga akhirnya nanti big data juga dapat dimasukkan sebagai salah satu kerangka berikutnya untuk mengevaluasi. Nah,
Yang menjadi pertanyaan penting saya kira adalah bagaimana kemudian kita memiliki tahapan untuk membangun dinas kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan kita agar siap memiliki sumber daya yang baik untuk dapat mengadopsi big data, kemudian dapat menghimpun berbagai macam sumber data, mengekstraksikan datanya, mengintegrasikan datanya, memvisualisasikan dalam bentuk dashboard dan lain-lain, sehingga nanti datanya dapat dimanfaatkan dengan baik untuk pengambilan keputusan. Sehingga harapannya nanti kalau misalnya kita memiliki sistem yang baik, kita akan memiliki sistem kesehatan yang lebih baik, menyehatkan semua masyarakat. Dan ini tentu saja membutuhkan leadership yang kuat, kemudian koordinasi dengan berbagai pihak, maupun dari awal itu kita sudah punya visi dan rencana strategik yang jelas mengenai adopsi inovasi digital. Nah, saya kira bagian terakhir dari obrolan ini, saya kira bahwa big data adalah fenomena dan tantangan yang tidak bisa dihindari oleh Dinas Kesehatan dan Fasiankes di era saat ini. Saya kira banyak peluang, tetapi tantangannya juga luar biasa. Sehingga perlu kita lakukan upaya untuk mengidentifikasi praktek-praktek yang baik yang telah berlangsung di Dinas Kesehatan, kemudian saling belajar dan berbagi pengalaman antar Dinas Kesehatan menjadi penting, termasuk kerjasama lintas sektor dengan institusi lain yang sudah terbiasa mengolah data dan memberikan kontribusi bagi Dinas Kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat.